Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Buyu'i utawi iki iku kitab kang jelasake pira-pira hukume bek. Ya, akad bek iku jual beli atau jual. Wa ghairiha lan liyane buyu. Bayane minal muamalati saking pira-pira akad nyambut gawe utawa nyambut gawe. Kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukumnya jual beli dan lainnya. Maksudnya apa lainnya itu? Pokoknya amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang hubungannya manusia sesama manusia. Kalau sebelum ini tadi ibadah manusia ke Allah, gitu loh. Para pemirsa, monggo di subscribe channel ini, di like dan share di media-media sosial milik kalian, biar saya semangat upload video kisah-kisah dan biografi. Hei, kalian nonton tok tapi nggak subscribe. Di sini. Yuk kita subscribe bareng-bareng channel ini, kita jaga channel ini. Kaki Rodin, kayak ini akad parubadi. Parubadi itu apa sih? Saling berbagi keuntungan, ya, berbagi keuntungan. Wasirkatin lan akad sirkah. Sirkah itu apa? Kongsian atau berpartner, ya. 5 orang punya 15 jutaan atau 10 jutaan dikumpulkan jadi satu menjadi 15 juta atau 25 juta, nanti dijadikan modal untuk jual atau apa, bikin usaha. Lah nanti keuntungannya itu nanti ada keterangannya. Wal buyu'u lan utawi lafat al buyu iku jam'u bai'in jama'e lafat bai'in. Wal bai'u lan utawi bai' lughatan ing dalam cara lughate iku muqabalatu syai'in oleh bandingi suwiji-wiji bisai'in kelawan suwiji-wiji kang liya. Apa itu bai'? Jual itu apa sih? Secara lughat, jual itu adalah perbandingan sesuatu dengan sesuatu. Dalam artian pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kamu membeli mic, harganya 50.000, maka mic itu kamu tukar dengan uang kamu, maka mic-nya boleh kamu bawa pulang. Ibaratnya gitu ya, itulah jual itu. Pada kala mongko manjing, apa ma perkara laisa kang ora ana apa sema iku bimalin kelawan bondo. Kahomrin kaya dene arak. Wa masar'an lan anapun utawi ing dalam cara syarae iku fa ahsanuma mongko utawi luweh bagus-baguse perkara. Kila kang den ngendikake apa sima fi ta'rifihi ing dalam pelanggarane iku innahu sak temene iku tamliku ainin aweh milik kahanan maliyatin kang bangsa bondo. Bimuawadatin kelawan ijol-ijolan, biizni syar'iyyin kelawan izin syarak, biizni syar'iyyin kelawan izin kang bangsa syarak. Kalau bek secara syarak itu apa? Yang terbaik adalah kita telusuri dulu definisinya, fi ta'rifihi. Artinya begini loh, secara agak gamblang sedikit. Bek adalah tamliku ta'inin maliyah bimuawadah, yaitu memindah milikkan ke orang lain, ya memindah milikkan barang terhadap orang lain, tapi dengan pertukaran. Ngerti sih maksudnya memindah milikkan ke orang lain? Ini pot milik saya, ya toh? Ini milik saya, lalu saya jual ke mukhlis. Setelah mukhlis setuju dibayar, maka pot ini saya pindah miliknya ke mukhlis. Tapi dengan catatan bimuawadhah, dengan pertukaran. Bayaran duit. Ojo kon gayahe kula suwuk mawon yai, tak duduk kon. Kula wacana selawat mang. Terus ya apa wacanmu selawat kanggo niki apa?
Ngono lho. Apa dadi emas, apa dadi semerut? Ya gak. Allah ya Rabbi ya Karim biiznin syar'iyyin. Tapi jual beli itu harus dengan cara apa? Izin secara syarak. Secara syariatnya. Ya, syariatnya seperti apa jual beli itu? Yaitu harus kamu turuti. Aturan syariat harus kamu turuti. Nanti aturan-aturan syariat jual beli semuanya itu harus kamu ikuti peraturannya itu. Itu adalah izin secara syar'i. Ngoten. Au tamliku manfaatin utawa aweh milik ing kemanfaatan mubahatin kang den wenangake alat takbidi ing atase selawase bisamanin maliyin kelawan rego maliyin kang bangsa bondo. Wis. Nah, tadi itu yang namanya jual adalah memindah milikan benda, memindah milikan barang terhadap orang lain dengan cara pertukaran uang atau harga, ya ada harganya. Kalau ini jual juga termasuk memindah milikan kemanfaatan, bukan benda. Memindah milikan satu kemanfaatan yang mubahah, kemanfaatan yang tidak dilarang hukum, yang tidak haram. Berarti jual beli itu ada dua, ada yang memindah milikan satu benda, ada yang apa itu memindah milikan satu kemanfaatan. Tadinya saya yang bisa menikmati manfaat, sekarang orang lain bisa menikmati kemanfaatan. Kemudian fakharaja mongko kejaba bimuawadatin kelawan muawadah. Apa al-qardu nang kene ya? Apa al-qardu Allah ya Rabbi ya Karim akad utang. Nah, kalau tadi jual beli itu harus ada muawadah, pertukaran uang dan barang. Nah, dikecualikan ini bukan ada pertukaran, yaitu apa? Akad hutang. Masa ono utang iku akad jual apa iku akad pertukaran itu. Kon teko nang aku utang, ya aku ngetokno dhuwit, mari kon mulih. Ya toh? Enggak ada pertukaran itu enggak ada. Yang ada adalah ya uang saya kamu pinjam dulu. Kan gitu lah. Nah, nanti ada hukumnya sendiri hutang kayak apa? Ya nanti kan nyaur kon. Kan ngono sih. Itu. Jadi kalau akad hutang beda dengan akad jual beli. Ingat, jual beli ada penjual, ada pembeli. Kemudian ada pertukaran barang. Tapi nak hutang, ono tak pertukaran barang? Enggak ada, ya toh? Itu bedanya. Wa bi idznin syar'iyyin lan kejaba kelawan dawuh idznin syar'iyyin, ya. Mestinya kamu itu berdagang dengan menggunakan aturan syariat. Tapi dikecualikan ar-riba. Apa ar-riba? Riba. Nah, lawan kata daripada dagang yang secara syariat adalah riba. Kalau berdagang secara syariat itu dianjurkan dan diperintah oleh Allah. Tapi kalau riba itu dilarang oleh Allah. Wa dakhala lan manjing fi manfaatin indalan lafat manfaat apa tamliku hakil binai aweh milik hake bangunan wa kharaja lan kejaba bisa manin kelawan saman itu artinya rego apa al ujratu upah fil ijarati ing dalam akad sewan fa innaha mongko satemene ujra iku latu sama ora den arani apa se ujra samanan ing saman. Upah tidak bisa dikatakan harga. Al-buyu'u utawi be utawa pira-pira be iku salah satu asya telu pira-pira perkara. Akad be jual beli ini ada 3 perkara. Akaduha utawi salah sijine salasa iku bai'u ainin ngedol kahanan musahadatin kang ketinggalan ai hadiratin tegese kang ana hadir. Fajaizun mongko utawi be iku wenang. Macam be atau jual beli yang pertama adalah menjual sesuatu yang terlihat atau ada. Jadi yang kamu jual itu barang yang memang terlihat. Nggak ada alasan kamu itu
menjual perkara yang nggak terlihat. Garda kan nggak tahu ketok nang bengi, nang kuburan rek aku rek. Lapo? Ndolek jin. Aku mah bengi oleh jin 7. Iki tak dol iki. Ya toh, kon gak duwe gudang ta? Ayo tukun jinku siji. Yo, sing jebrak, sing tuku mukhlis. Sing tuku mukhlis. Kaya apa jine? Wis pokoke ireng. Mukhlis ngamuk. Nyindir aku kon. Itu kan berarti nggak boleh kan menjual sesuatu yang nggak terlihat. Masih kon ngotot ada, tapi yang beli nggak kelihatan. Bahkan di sini juga baik dari pihak penjual dan pembeli harus bisa melihat. Nang kon dodol jin kon dhewe karo. Kon jin mundi, wis pokoknya sekitar sini. Nek ora ono jin, lha mosok gak krasa sriwing-sriwing kon. Ya ket mang sriwing-sriwing akeh angin begini. Heran aku. Nah, kalau yang kamu jual itu sesuatu yang terlihat, ya, dan memang ada, maka fajaizun, diperbolehkan. Idza wujidat arikalane den temu apa surutu pira-pira syarat mingkaunil mabi'i saking anane barang kang den dol iku tahiron suci muntafaan kang den alap manfaat utawa tur kang den alap manfaat apa bihi kelawan mabi. Kalau semuanya itu sudah ditemukan syaratnya, sudah memenuhi syarat, maka boleh berdagang itu dengan catatan yang kamu jual adalah tahiron, perkara yang suci. Nggak boleh kamu menjual barang najis, itu nggak boleh. Paham ya? Boleh menjual barang yang terkena najis, bukan yang najis. Boleh kamu jual, toh nanti bisa disucikan, dikasih air juga bisa. Kemudian seperti kopi luwak itu kan haram awalnya itu. Tapi karena itu sudah dicuci, mutanajis, bukan najis tapi terkena najis. Akhirnya ketika keluar dari duburnya luwak, baru dicuci, maka najisnya hilang. Baru itu hukumnya menjual perkara yang suci. Kon garda mari teko jeding langsung, ayo tukun rek, aku perlu duit. Apa? Telekku. Cek genahe kon. Cek genahe kon. Kayak sapa ya kon? Iku barang najis haram. Paham ya? Enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian muntafa'an bihi. Terus yang kamu jual itu harus sesuatu yang bisa diambil kemanfaatannya, bukan yang membahayakan. Paham ya? Bukan yang membahayakan. Makanya di kitab-kitab itu, jika kamu jual pisau atau celurit atau racun dan ada orang yang beli dan kamu yakin yang beli itu adalah untuk membacok atau ngeracun orang atau untuk membahayakan orang, jika kamu mampu maka cegah. Tapi jika kamu itu mampu nggak mau menyegah, maka haram kamu. Ya toh? Haram. Tapi jika kalau kamu nggak mampu, wah, nak cegah, mau mendeli tuh, wedi kon. Akhirnya, ya wis, menaik. Ibaratnya gitu ya. Jadi menjual sesuatu untuk membahayakan. Yang tadi kan nggak boleh, harus muntafa'an bihi. Yang dijual harus yang bermanfaat atau bisa diambil kemanfaatan. Paham ya? Makduron tur kang den kuasani ala taslimihi ing atase masrahake mabik. Yang kamu jual itu harus makduron ala taslimihi. Ya, ala taslimihi. Ya, ala taslimihi. Yang kamu jual itu adalah barang yang sudah pasti bisa kau serahkan pada pembeli. Kamu ngomong setelah diduitin di barangnya, kamu berusaha menyembunyikan atau enggak kamu serahkan barang yang sudah dibeli itu. Itu enggak boleh. Ketika sudah transaksi, penjual yes, pembeli juga oke, maka ketika duit diserahkan, barangnya juga serahkan. Gitu ya. Jadi artinya sudah bisa dipastikan barang itu diserah terimakan atau diserahkan kepada pembeli. Kira-kira paham ya? Lil akidi iku tetep kaduwene wong sing akad alaihi ing atase mabik wilayatun utawi kekuasaan utawa nguasani. Bagi kedua belah pihak
baik penjual dan pembeli, ini harus kamu dengarkan. Karena apa? Ini hukum yang setiap hari kamu hadapi. Nek kon sih gak iso dosa kon. Paham? Nek kon sih gak ada alasan, saya kan gak ngaji, dosa dhewe kon. Paham ya? Dah. Bagi dua belah pihak, baik penjual dan pembeli, harus ada wilayah. Wilayah itu kekuasaan. Ketika saya menjual mic ini, maka saya punya kekuasaan pada mic ini. Paham? Artinya apa? Mic ini punya saya. Maka saya jual apa kata saya. Paham? Gitu loh. Pembelinya juga gitu. Kamu mau membeli, memang kamu kuasa untuk membeli. Uangnya milik kamu. Atau begini, atau amanah. Mic ini saya jual, tapi bukan milik saya. Tapi pemiliknya ini serah terima ke saya. Menyuruh saya untuk menjualkan mic. Kamu juga gitu. Kamu pembeli juga bukan milik kamu sendiri uangnya. Milik orang lain, tapi kamu sudah diserai amanat untuk membeli mic ini. Itu kan berarti dua-duanya sudah punya penguasaan terhadap barang itu, kekuasaan terhadap barang itu. Paham? Itu. Jadi nggak boleh kalau beli mic, tapi uang, jadi mukhlis beli mic saya, pakai uang Itamim. Tapi uang Itamim dijukuk toko dompet gak ada ngomong. Nah, itu haram jenenge. Iki yang ngono, tak dol itu barangku. Yang sering nyolong, hobi nyolong kabeh berarti. Iya apa enggak? Iki ceritanya hobi nyolong kabeh. Enggak boleh kayak gitu. Gitu loh ya. Wala budalan wajib fil bai'i in dalam bai' dodolan apa min ijabin sang ijab wa qabulin lan qabul. Diwajibkan di dalam transaksi jual beli ada ucapan serah terima. Tumbas nggih, nggih. Iki lho. Aku jual, aku terima, aku jual. Atau ya saya biasanya nang Jawa iki ya sih. Kula tumbas nggih, nggih kula sadhe. Ya ngono sih. Heeh. Bu, enggak ada anak ayu. Iya enggak ada anak, tapi mboten dolek mantu koyo raimu. Ya apa ngono kan? Ya apa ngono kan? Allah ya Rabb ya Karim. Fal awalu, karena apa? Jual beli tanpa ada ijab qabul enggak sah. Harus ada. Fal awalu, sekarang yang kita bahas ijabnya. Fal awalu mongko utai kang pertama yaiku ijab iku kaqaulil bai'i kaya ucapane wong sing adol utawa wong sing jumenengi maqamahu ing panggonane baik utawa wong sing ngedol. Rupane ucapan apa? Bi tuka. Ngedol ingsun ing sira. Au malak tuka utawa aweh milik ingsun ing sira. Ngono. Yang namanya ijab adalah seperti contoh dari penjual. Contoh dari penjual. Penjualnya bilang gini, "Bi tuka, aku jual padamu." Ya toh? Aku jual padamu. Atau aku serahkan kepemilikan ini padamu. Ya iki lho nang kene. Harus ada itu, ya. Ya anak pun gak biasa ya. Lah kok mboten ngoten lho ten Jawa-Jawa. Lah umume tumbas nggih, nggih. Ya wis. Ya sih umume lha padane kabeh tuku nggih kertas. Jika kita telah selesai, maka kita harus ucapkan tumbas nggih, Pak. Saya jual, Pak, ya saya beli ya. Aja ngono. Biasa ngono ya. Walaktuka wa malaktuka lan awe milik ingsun ing sira bikadza kelawan mengkene. Nah, wasani yang nomor 2 yaitu apa? Qabul. Iku kaqaulil mustari kaya ucapane wong sing tuku awil qaimi utawa wong sing jumenengi maqamahu ing dalam panggonane mustari. Kalau ijab diucapkan penjual, kalau qabul diucapkan pembeli. Atau diucapkan wakilnya penjual atau wakilnya pembeli. Suruhan lah, orang amanat lah, paham? Itu. Istara itu, iki nok sing qabul diucapkan oleh pembeli. Istara itu tuku ingsun. Nah, ya kan tumbas Pak nggih. Nah, sing situ jawab nggih kula sadhe. Biasa lah ngono sih. Ya siku lah. Istara itu nek kon rut-rut aja tuku, ngene lho. Hah? Nang ndi Mbak? Ape tumbas? Tapi aku bingung, aku babek wingi ngaji. Ya apa sakjane ngucape? Jawab nek koncone, wis aja tuku, Mbak. Wis aja tuku enak aman.
Wis gak ada ijab, gak ada kabul, gak ada tuku ya. Wis enak. Allah ya Rabbi ya Karim. Duh. Lunggumu ngene iki tambah faedah apa enggak? Nggih. Ya iku lho maksude. Ngono lho. Malaikat terkagum-kagum nang awakmu. Delok hadis. Malaikat nonton wong tuwek ibadah gak gawok blas. Pikirane malaikat, "Halah kon kami matek soalnya." Kan ngono deh. Kan kami mati pisan. Ibaratnya ngono. Tapi malaikat terkagum dengan seorang pemuda sing gagah, sing masa maksiate sik wakeh, waktu maksiate ya wakeh, ya, terus maksiate ya mampu, tapi digawe ngaji, digawe ibadah. Iku terkagum-kagum malaikat itu. Secara itu, ini adalah qabulnya. Iya, qabulnya ucapan dari yang si penjual. Fal awwa istara itu, ayo makomahu istara itu tuku ingsun, wa tamallaktu lan nampa milik ingsun, wa nahwihi malas padane liyane iku. Wasani lan utawi nomor loro minal asya'i saking perkara, pira-pira perkara iku bai usaiin ngedol suwiji-wiji mausufin kang den sifati fi zimmati ing dalem tanggungane baik utawa wong sing dodol. Nah, macam jual beli yang nomor 2, ya, jual beli yang pertama kemarin harus menjual perkara yang terlihat. Ingat, yang terlihat, ketok, ya toh, kemudian ada, maka itu boleh. Asal barang ini suci. Ingat ya, barang ini suci, nggak boleh najis atau terkena najis. Kalau terkena najis, ada tafsilan boleh, nanti toh bisa suci lagi. Kecuali terkena najis yang nggak mungkin untuk dipisahkan, itu nanti ada keterangannya. Nah, yang kedua ini adalah menjual barang yang disifati, yang masih dalam tanggungan si penjual. Coba dengarkan, menjual sesuatu yang disifati, yang masih dalam tanggung jawab atau tanggungan si penjual. Lho nang kene iki dadi baik usaiin mausufin fi zimmah. Ya. Apa yang disifati itu? Menjual sesuatu di sini apapun itu boleh. Baik handphone, baju, rumah atau sarung atau apa yang biasa kamu beli, itu berdasarkan sifatnya yang sudah tertulis atau diucapkan. Saya jual handphone. Tamim pengen cari handphone. Barang nggak tak bawa. Tapi aku punya mem. Ya tak? Aku punya mem. Warnanya hitam. Merek bla bla bla. Gitu. Merek apa merek ini ku? Farcong. Sawane. Farcong nopo? Nahefet najihu. Gitu. Merek nopo niku? Serungono ya kon kepingin enggak? Kepingin enggak? Iki mereke ireng, warnane ireng. Farcong Nahefet Najihu mereke. Mari ngono rame 100.000. Mari ngono ram apa iku? Internale pinter iku. Wis pokok sak ngene. Saking gedene isi ya apa enggak? Pokok sak ngene. Enggak umumnya ae. RAM 2 GB. Kemudian internal ngono kan ya. 32 GB kan gede itu. Kemudian Android berapa gitu ya. Kemudian terus kami tanya, ada cacat? Oh sama sekali ini baru. Ini baru, nggak ada cacat sama sekali. Nah, sifat yang sudah saya sebutkan tadi, berarti kan tanggung jawab saya. Ya enggak? Sifat itu loh tadi, sesuatu yang disifati. Sesuatu itu apa? Handphone tadi. Yang disifati, ya tadi loh. Mereknya Farcong Nahefet Najihu, RAM sekian, internalnya sekian, kecepatannya sekian, Android sekian, ini dan baru. Udah kan? Disifati kan? Nah, terus siapa yang tanggung jawab dengan sifat itu tadi? Ya saya, si penjual. Paham ya? Ya saya. Akhirnya Tamim tertarik, lalu beli. Nah, gitu ya. Lalu beli. Lah itu loh namanya jual beli perkara yang disifati, yang mana dalam tanggung jawab atau tanggungan si pembeli, pencuri.
Nyolongan berarti ya. Ya, dalam tanggung jawab pembeli, tanggung jawab pencuri ya. Ngantuk berarti hari ini. Sik maghrib wis ngantuk. Wis. Kira-kira paham ya? Ku. Mari ngono. Wa yusamma lan den arani apa hadza ikila bai'u syai'in mausuf bisalami kelawan akad salam. Akad salam itu akad tempo. Salam itu pesen. Tadi kan tak sifati. Barangnya nggak ada. Tamim percaya dengan sifat yang saya sebutkan tadi. Ya, tertarik karena baru. Apalagi mereknya jarang ada. Biasanya kan Sony, Ericsson, terus mana yang Xiaomi. Ya enggak, itu. Lagi enggak Farchong Nakefet Najiho. Ya kan jarang kan, kan tertarik. Iku. Lagi terus iki. Wong kancaku duwe Xiaomi api. Enggak aku ono, Xiaomi. Iku ya pentolan iku. Wes pokoknya ya itu tadi barangnya enggak ada, lalu kamu pesen. Maka kapan barangnya ada? Ya besok. Nah, besok saya bawa baru uangnya kamu berikan, yaitu akad salam namanya. Nah itu nanti ada pembahasannya sendiri. Itu boleh atau tidak nanti to be continued. Gitu loh ya. Allah ya Rabb ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi akad salam itu beda dengan jual beli. Jual beli itu sekarang ngomong beli, maka duit sekarang, takobut sekarang, artinya apa? Serah terima sekarang. Diakati ya sekarang. Kalau salam enggak, pesen dulu nanti baru dikirim uangnya nanti, gitu kan? Atau yang disifati seperti online itu, ada enggak? Ya, seperti online itu. Di online itu jual laptop merek Asus saumpamane, RAM sekian, anu sekian. Kamu tertarik? Maka sifat yang ditulis itu adalah tanggung jawab si penulis atau si penjual. Kalau tidak mencocoki terhadap apa yang ditulis, apa yang disifati, wajib ganti rugi atau ganti gitu aja. Jadi nggak masalah sebenarnya kamu minta ganti nggak masalah, nggak cocok, paham? Allah ya Rabb ya Karim. Wasalisu sekarang jual beli yang macam nomor 3. Wasalisulan utawi kang nomor 3 iku bai'u ainin. Ya. Ngedol kahanan ghaibatin kang ghaibah, tegese kang gak ono, gak ketok. Lam tusahat kang ora kena ditingali. Apa si ain lil muaqidaini maring wong sing akad loro. Ngoten fala ya juzu mongko ora wenang apa bai'uha ngedol ain. Ngono. Ini yang ketiga nggak boleh. Ini yang ketiga nggak boleh. Yang 1 dan 2 boleh. Pertama, menjual barang yang terlihat, yang suci dan bla bla bla, itu boleh. Yang kedua, menjual barang yang disifati, tadi itu barusan ya, yang disifati dan itu tanggung jawab si penjual. Nah yang ketiga ini yang nggak boleh, menjual sesuatu yang nggak terlihat dan nggak bisa dilihat. Paham ya? Iki lho. Jarene mari toko kuburan, pitung dino, akhirnya oleh jin pitu. Kan ngono sih? Akhirnya nawak nonang mukhlis, lis kon duwe sawah ta? Duwe aku. Akeh maling. Ono tukun jinku. Engko lak gak ono maling. Nah, ya kan ngene. Nah. Apa jine macam-macam jinku. Ono sing ngene. Lah iki sing up to date yang terakhir oleh wiritanku terlalu getu. Oleh jine ireng. Ngono jane. Jine ireng ngene. Mukhlis ngamuk ditawani ngamuk. Dampot kono nyender aku kon. Ngono. Aja ngono Lis, aja ngamukan Lis. Lah, jin itu bisa terlihat enggak? Enggak kan? Alamnya beda sudah. Dan hebatnya sesuatu yang dijual ini dua-duanya enggak bisa melihat, baik pembeli dan penjual. Ngono lho. Iki kalau delon padahal kan apa lho. Iki kalau gak ketok lho. Wah, motomu sih nggarai, ya toh. Celakmu nggarai ono kesalahane iku. Alasan saking dolek duwe ngono lho. Fala ya juzu bai'uha, mongko jual beli yang kayak gitu tidak sah. Haram. Enggak boleh. Paham? Enggak boleh. Mesti didol apa? Dodol kok. Dijual angin 2 kilo. Ya nabu nawas iso entut dadi angin.
Fala yajuzu bai'ah, maka jual beli kayak gitu nggak sah, nggak boleh. Wal muradulan utawi kang den karepake bil jawazi kelawan al jawaz, kelawan lafat jawaz. Fi hadhihi salasati ing dalam ikilah macam telu. Apa asihatu sah. Maksud al jawaz, makna jawaz itu boleh. Berarti maknanya sah. Sejak awal sampai akhir tadi, jika ada pembahasan jual beli seperti ini, jawaz atau yajuzu, boleh. Maknanya boleh itu apa? Sah. Paham? Maknanya boleh itu sah. Waqad yus'irulan aweh weruh unai. Apa qauluhu dawune ki musannaf lam tusahat nyatane dawu lam tusahat. Bi annaha kelawan sak temene ain. Iku insuhidat lamun den tingali apa ain. Summa ghabat mari ketok kok gak ono. Summa ghabat nuli ora ono apa si ain. Indal akdi nalikane akad. Iku annahu sak temene be iku ya juzu wenang oleh. Walakin mahallu hadza tetapi utawi panggonane ikilah jawaz iku fi ainin ing dalam barang la tataghayyaru kang ora berubah apa se ain. Ghaliban ing dalam umume utawa kaprae fil muddati ing dalam mongso al mutakhallilati kang nyela-nyelani bainar ru'yati ing dalam antarané ningali wasira ilan tuku. Gitu. Allah ya Rabb ya Karim. Dawuh Kiai Musannaf yang mengatakan tidak boleh jual beli sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh kedua-duanya. Itu mengisyaratkan ada kasus begini. Isyaratnya ada kasus begini. Ini yang boleh. Tapi yang memang nggak terlihat kayak jin tadi jelas nggak boleh. Tapi ini yang boleh. Awalnya ada, akhirnya nggak ada. Ini yang boleh. Contoh, kamu ketika itu saya main laptop, ya, handphone saya taruh di sini, gini. Lalu kamu masuk main ke rumah saya. Tiba-tiba kamu lihat HP saya tertarik, ngono ya. Nah, HP apa itu? Ya, Farcong. Rame berapa? Gini, gitu. Kenapa? Kamu suka? Iya, saya suka. Sak beli nih. Berapa? 3 juta. Jangan mahal-mahal, 2 juta aja lah, saumpamanya ya. Ya wis. Oke, 2 juta. Gitu. Nah, sekarang tak? Enggak, besok sore aja. Gitu ya. Sudah sepakat minta 2 juta kan? Tapi nunggu besok sore. Tadinya dia itu melihat barang saya ada kan? Ada. Lalu saya pergi. Saya pergi ke Sidoarjo, di tengah jalan, Mukhlis sudah siap uangnya. Paham? Sudah siap uangnya. Lalu nelpon, gitu ya. Bos, ini jadi loh saya beli handphone sampean. Paham? Nah, jadi tak? Iyalah, ini uangnya sudah siap. Sampean di mana? Ini perjalanan pulang ke tempatmu. Nah, lewati ke rumahmu. Dalam mampir sini aja. Gitu. Mampir sini. Begitu saya ke sana, ini tanya, ini loh uangnya, mana handphonenya? Wah kamu itu enggak ada ya, handphonenya di rumah nggak tak bawa. Nah kemudian si Mukhlis, yes, nih duitnya gawon, ambil aja uangnya ini bawaan. Ini kan saling percaya kan? Yang penting HP-nya bawaan sini nanti sore. Yes. Dengan catatan, boleh itu dengan catatan barang yang dijual atau ditawar itu tadi tidak berubah. Artinya gak tambah gembuk, gak tambah atos, gak membesar, gak mengecil, atau enggak. Ya tetap gini nih handphone itu. Paham? Selama dia melihat tadi, kemarin dia melihat, dengan besoknya diantar, barangnya tetap. Nah, setelah kamu bawa handphonenya, sudah pakai transaksi, akad, lalu di tangan kamu, tiba-tiba membesar sendiri. Lah itu urusanmu. Yang penting kan ketika di tempat saya itu nggak ada perubahan apa-apa. Kira-kira paham? Ngerti? Ya. Nah itu namanya ada, nggak ada. Nanti ada lagi. Pertama ada, kamu lihat handphone saya, suka. Makanya dengan melihat itu langsung cinta dengan handphone ini. Kan itu sih? Langsung ditawar. Langsung deal. Nah besoknya ternyata barang nggak tak bawa. Kasusnya itu tadi
Kamu mendadak gini ya kata bawa di rumah HP-nya. Nah, gitu loh. Nah, ini loh, itu boleh. Nggak apa-apa jual beli kayak gitu. Yang penting HP ini kayak nonggo. Dengan catatan HP ini atau barang ini tidak berubah. Benda yang tidak bisa berubah. No HP kan masih saulan rongulan sing ini kan atas ngene iki kan. Kecuali dok kon kelamuti benisu. SJ. Tambah bening ya nek kelamuti tambah bening. Iya apa enggak? Lah nek iler putih Thanos kan enggak ngerti, ya apa enggak? Nah, itu loh. Itu harus dimengerti jual beli kayak gitu. Wa yasikhulan sah apa bai ukullin. Ngedol saben-saben perkara tahirin kang suci, muntafain kang kena dialap manfaat apa bihi kelawan tahir utawa ya kullu tahir iku. Mamlukin kang den miliki. Diperbolehkan atau sah menjual apapun itu, menjual apapun asal suci. Kemudian muntafain bihi yang bisa diambil kemanfaatannya. Ya, kemudian mamlukin asal itu milikmu. Ngedol barang gak belok duwe. Iya apa enggak? Wae wong gawa ngene tuku. Wae sapa? Wis pokoke. Nah, iku jenenge kon gosep nyolong jenenge ya. Yang penting apapun yang kamu jual boleh asal ada kemanfaatannya, asal suci dan asal milikmu sendiri. Dalam kuasamu, milikmu sendiri. Paham ya? Iku. Wasarraha lan jelasake sapa al-musannifu ki musannif bimafhumi hadhil asya'i kelawan kefahaman ikilah perkara fi qoulihi ing dalam daune ki musannif. Wala yasikhu lan ora sah apa bai'u ainin ngedol kahanan najisatin kang najis. Nah, tidak sah menjual sesuatu yang najis, itu enggak boleh. Paham ya? Sesuatu najis enggak boleh. Ngono. Wala mutanajisatin lan ora sah ngedol perkara kang kena najis. Yang pertama barang najis, yang kedua yang terkena najis. Ka khamrin kaya dene khamr, waduhnin lan lengo, mutanajisin kang kena najis, wa nahwihima lan sepadane karone iku mang khamr lan duhnin bayane mimma saking perkara la yumkinu kang ora mungkin apa tadhiruhu nyucikake ing ma. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang najis. Kamu menjual sesuatu najis kayak gini daging sapi, daging babi, daging celeng, ya kayak garda wingi mari nesing langsung ngedol teleke, ya enggak? Itu nggak boleh dijual kayak gitu, itu najis, gitu ya, itu najis, nggak boleh, ya. Kemudian ada sesuatu yang mutanajisah. Ini memang najis, telek itu kena najis apa penjenis najis? Yes, najis berarti najis. Ngono lho, nek buku kena taek utawa nek handphone kena taek iki pun najis. Dibersihni wis suci pisan. Iku mutanajis artinya yang terkena najis. Gitu loh. Lah ini mutanajis tapi tetap nggak boleh dijual. Padahal mutanajis, terkena najis. Aslinya suci, tapi terkena najis. Seumpamanya minyak, lengo keltik atau bensin. Lalu ada tikus masuk mati. Akhirnya mati nang lengo iku mang. Mati dadi bosok. Akhirnya pusing. Bisa enggak kamu memisahkan antara minyak dan bau atau kenajisannya itu tadi? Ya enggak bisa, sudah menjadi semuanya. Akhirnya itu mutanajis tapi tetap enggak bisa dijual belikan. Paham maksudnya? Itu enggak mungkin untuk mensucikan. Wala bai lan ora sah apa ngedol perkara la manfaata kang ora ana kemanfaatan iku maujud fihi ing dalem ma. Dan tidak sah menjual sesuatu yang enggak ada kemanfaatannya apa-apa. Jadi enggak ada manfaatnya. Ya, seperti apa? Kaakrobin kayak jadi kala jengking. Kala jengking, ya, kono ngesahi kala jengking hati-hati kok. Malah dadi kulon jengking. Ngono kok. Kala jengking, ya, kala jengking. Apa manfaatnya kalau jengking? Enggak ada. Lah baru nanti ada penelitian-penelitian, baru ada
kemanfaatan yang baru kamu dengar. Sen kan gitu ya, teknologi kan gitu ya. Teknologi itu terus berkembang. Ternyata saumpamanya kalau jengking itu bisa meluluh lantakkan racun atau terkena racun, maka yang bisa adalah ya racunnya kalajengking itu sendiri. Saumpamanya, berarti kan ada manfaatnya kan? Nah, dari situ pertimbangan hukumnya boleh kayak gitu ya. Kemudian manamlin lan semut. Ya. Allah ya Rabbi ya Karim, semut apa faedahnya? Ya sak bajek, ya enggak? Nek konro ya sak bajek, kalau enggak tahu ya enggak tahu, enggak ada faedahnya. Kemudian wasabuin itu. Lan satu galak, hewan sing kewereng lho. Hewan sing ngokotan. Terus kamu jual itu buat apa? Lah tapi nek kanggone orang yang untuk jaga rumah, mau jaga rumah kok hewan sing lemah lembut. Ya. Biasa nyenggrang-nyenggrang hewan itu. Mangga. Ya malinge mlebu. Monggo terus ya. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insyaallah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan. Cinta